Apakah kamu pernah merasa memiliki rahasia sendiri, yang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya? Atau mungkin kamu pernah berpikir tentang hal-hal yang sebaiknya kamu rahasiakan dari orang lain? Kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu hal yang perlu kamu rahasiakan dari orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih apakah akan membagikan suatu informasi atau menyimpannya untuk diri sendiri. Namun tidak semua hal perlu kita bagikan kepada orang lain. Berikut adalah 5 hal yang perlu kamu rahasiakan dari orang lain. Pertama, jangan menceritakan masalah keluarga kamu dengan orang lain. Penting untuk diingat bahwa setiap hubungan pasti memiliki tantangannya masing-masing. Tidak ada hubungan yang sempurna, dan konflik antara pasangan adalah hal yang lumrah terjadi. Namun, tidak semua hal perlu didiskusikan dengan orang lain, terutama jika itu menyangkut privasi atau masalah yang sensitif. Ini bukan berarti kamu harus menyembunyikan segala hal dari teman-temanmu, tapi lebih kepada menjaga batas-batas privasi dalam hubunganmu. Ketika kamu terlalu banyak membicarakan masalah dalam hubunganmu kepada orang lain, hal itu dapat menciptakan persepsi negatif terhadap pasanganmu di mata orang lain. Meskipun kamu mungkin merasa perlu untuk mencari dukungan dan saran dari teman-temanmu, namun cerita yang kamu bagikan bisa membuat orang lain memiliki pandangan yang kurang baik terhadap pasanganmu. Hal ini tentu saja dapat berdampak buruk pada hubungan kamu dan pasangan. Tidak hanya itu, membicarakan masalah-masalah pribadi dengan orang lain juga dapat merusak kepercayaan antara kamu dan pasangan. Kepercayaan adalah salah satu fondasi utama dalam hubungan, dan dengan terlalu banyak membocorkan masalah, hal itu bisa membuat pasangan merasa tidak nyaman atau kehilangan kepercayaan pada kamu. Oleh karena itu, penting untuk menimbang-nimbang apa yang sebaiknya kamu bagikan kepada orang lain mengenai masalah dalam hubunganmu. Kedua, jangan menceritakan kondisi keuangan pribadi. Ketika kamu membicarakan gaji atau kondisi keuanganmu dengan teman atau keluarga, itu bisa menciptakan ketidaknyamanan. Beberapa orang mungkin merasa rendah diri karena merasa kurang sukses secara finansial. Sebaliknya, ada juga yang mungkin merasa sombong karena merasa lebih baik dari orang lain. Pada akhirnya, hal tersebut malah bisa merusak hubungan sosial. Selain itu, rahasia keuangan juga melibatkan masalah privasi. Meskipun kita hidup di era di mana segala sesuatu serba terbuka di media sosial, tapi tidak semua orang nyaman dengan membagikan detail keuangan mereka. Menjaga kerahasiaan bisa memberikan kita perlindungan dan menghindarkan dari risiko penyalahgunaan informasi. Sebenarnya, tidak ada aturan yang mengharuskan kita untuk membuka buku keuangan kita kepada orang lain. Privasi adalah hak setiap individu, dan itu termasuk hak untuk menyimpan informasi keuangan kita sendiri. Lagi pula, fokus kita seharusnya lebih kepada bagaimana kita mengelola keuangan pribadi kita, bukan membanding-bandingkannya dengan orang lain. Ketiga, jangan menceritakan rahasia orang lain. Ketika kita tahu sesuatu tentang seseorang, terkadang kita memiliki kecenderungan untuk ingin berbagi informasi tersebut dengan orang lain. Mungkin karena rasa ingin tahu atau sekadar ingin berbicara. Namun, penting untuk diingat bahwa apa yang kita ketahui tentang seseorang tidak selalu berarti bahwa kita memiliki hak untuk membagikannya kepada orang lain. Jika seseorang memilih untuk membagikan sesuatu denganmu secara pribadi, itu berarti dia mempercayaimu. Melanggar kepercayaan dengan menceritakan rahasia tersebut kepada orang lain dapat merusak hubungan dan membuat orang tersebut merasa dikhianati. Selain itu, menjaga rahasia orang lain juga berhubungan dengan menjaga reputasi mereka. Kadang-kadang, informasi pribadi yang diketahui oleh orang lain dapat menjadi bahan yang sensitif. Menceritakannya tanpa izin dapat merugikan reputasi seseorang bahkan jika niatnya baik. Oleh karena itu, menjaga rahasia adalah tanda penghargaan terhadap citra positif orang lain. Keempat, jangan menceritakan konflik pribadi kamu dengan orang lain. Konflik pribadi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan pendapat, perasaan cemburu, hingga konflik yang lebih kompleks. Dalam situasi seperti itu, seringkali kita merasa sulit untuk berbagi cerita kepada orang lain. Ketika kita mengalami konflik dengan seseorang, hal itu seringkali menimbulkan emosi negatif, seperti marah, sedih, atau kecewa. Menyampaikan konflik pribadi kepada orang lain bisa memperburuk situasi dan menyebabkan lebih banyak konflik. Selain itu, orang yang mendengar cerita konflik pribadi kita mungkin memiliki pandangan yang berbeda,
dan hal ini dapat memperkeruh suasana. Oleh karena itu, merahasiakan konflik pribadi dari orang lain bisa membantu menjaga kedamaian dan hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat. Menjaga konflik pribadi sebagai rahasia bukan berarti kita mencoba menyembunyikan masalah atau mengabaikan pertanggungjawaban. Sebaliknya, itu adalah tindakan bijak untuk melibatkan diri dalam proses penyelesaian tanpa membuka privasi kita kepada orang lain yang mungkin tidak memiliki keterlibatan langsung dalam situasi tersebut. Selain itu, dengan merahasiakan konflik pribadi, kamu juga dapat menghindari drama yang tidak perlu. Dengan tidak membuka konflik pribadi kepada orang lain, kamu dapat mengurangi potensi gosip dan spekulasi yang mungkin timbul. Hal ini dapat membantu menjaga reputasi baik kamu maupun orang yang terlibat dalam konflik. Kelima, jangan menceritakan perbuatan buruk atau aib yang kamu lakukan. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua orang akan menerima dengan baik jika kita membuka aib atau perbuatan buruk kita kepada mereka. Memang benar bahwa kita semua pernah membuat kesalahan, tapi tidak semua orang akan bisa memahami dan menerima hal tersebut dengan lapang dada. Ada orang-orang yang akan menggunakan informasi tersebut untuk merugikan kita, menghakimi, atau bahkan menyebarluaskannya kepada orang lain. Kita juga harus memikirkan dampak dari pengungkapan aib atau perbuatan buruk kita kepada orang lain. Bagaimana jika informasi tersebut menyebar luas dan mencapai orang-orang yang tidak seharusnya mengetahuinya? Ini bisa merusak reputasi dan hubungan kita dengan orang lain. Terlebih lagi, jika perbuatan buruk tersebut melanggar hukum atau etika, maka mengungkapkannya kepada orang lain bisa berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Selain itu, kita juga perlu mengingat bahwa kejujuran tidak selalu berarti harus membuka segala hal tentang diri kita kepada semua orang. Kita boleh jujur pada diri sendiri, belajar dari kesalahan, dan berusaha untuk memperbaikinya tanpa harus mengungkapkan semuanya kepada orang lain. Kita bisa mencari bantuan, nasihat, atau dukungan dari orang-orang terpercaya, yang memang bisa memberikan masukan dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah 5 hal yang harus kamu rahasiakan dari orang lain. Sebagai penutup, ingatlah bahwa tidak semua hal perlu dibagikan kepada orang lain. Menjaga beberapa rahasia dapat menjaga hubungan dan menjaga kepercayaan. Tetapi, jika kamu merasa terbebani dengan rahasia yang kamu simpan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.